Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Delia. Saya dari jurusan PJKR kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Kesehatan, yaitu bab 3 yang berjudul Manfaat dan Bermudarat Olahraga. Yaitu mengapa perlunya olahraga, yaitu gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tak mampu bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup. Olahraga hanya serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak, olahraga merupakan kebutuhan hidup dan sifatnya terus-menerus. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial. Apakah pesawat terbang, mobil, bus, kapal, dan sebagainya berbahaya? Tetapi, apakah karena adanya aspek mudarat dari benda-benda tersebut, lalu benda-benda tersebut dilarang digunakan oleh manusia? Sama sekali tidak. Mengapa? Karena manfaatnya jauh dan bahkan lebih jauh melebihi mudaratnya. Meskipun pula halnya dengan olahraga, walaupun sekali-kali terjadi kematian mendadak sewaktu olahraga, tetapi masih banyak orang yang tetap melakukan olahraga. Mengapa? Karena mereka memahami dan meyakini benar akan manfaat olahraga seperti telah dijelaskan di atas. Adapun halnya selalu ada manfaat dan mudaratnya. Kematian mendadak bahkan pernah terjadi pada orang yang sedang sholat, baik di rumah maupun di masjid, orang yang sedang membaca koran, orang yang sedang tidur, orang yang sedang duduk di bus dalam perjalanan, dan sebagainya, yang kesemuanya menunjukkan bahwa kematian mendadak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kalau hal itu terjadi ketika orang sedang melaksanakan ibadah sholat, maka tentu tidak dapat dikatakan bahwa orang itu mati karena sholat. Jadi kematian mendadak sama sekali tidak dapat dikaitkan atau berkaitan dengan apapun, termasuk dalam olahraga. Fenomena perjalanan fungsional sistem kardiovakular. Fenomena berjalan fungsional sistem kardiovakular berkaitan dengan pertambahan usia dan tercermin dalam gambar bagan. Artinya, fenomena itu berarti salah satu perwujudan proses penuaan, dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi mengapa terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya? Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu: 1. Faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari. Yang kedua, faktor-faktor yang masih dapat dicegah atau dihindari. Kaplan 1982 membagi faktor-faktor yang masih dapat dihindari dan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Faktor-faktor risiko utama. Yang kedua, faktor-faktor risiko tambahan. Walaupun inaktivitas hanya merupakan faktor risiko minor bagi kejadian penyakit, tetapi program aktivitas fisik yang berupa olahraga kesehatan menjanjikan harapan besar, karena olahraga kesehatan, yaitu: 1. Merupakan upaya pencegahan dan rehabilitas yang sangat fisiologis, mudah, murah, meriah, dan massal. Yang kedua, dapat memperkecil pengaruh faktor-faktor risiko yang lain, termasuk dua faktor risiko utamanya, kecuali merokok. Yang ketiga, menjangkau aspek rohani dan bahkan aspek sosial untuk menuju derajat sehat yang lebih tinggi sesuai batas sehat WHO. Olahraga kesehatan sebagai sarana pencegahan dan rehabilitas perlu dipahami secara mendalam karena keamanannya berhubungan erat dengan intensitas pelaksanaannya. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.